cocokin sama iklannya nih. Wah, itu rumahnya bener nih sama nih rumahnya nih. Nah, it's a good day. Ketemu lagi dengan Aditya dari Rewide Cinere. Ya, yang baru mampir di channel ini, yang baru lihat konten kali ini, boleh subscribe. Silakan subscribe. Kita akan berbagi segala pengetahuan, bisa tips, bisa rule, bisa undang-undang, bisa berita-berita update dari pemerintah, segalanya tentang properti. Please subscribe. Baik, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mau beli rumah ya, atau Bapak Ibu Saudara yang tunggu dulu, saya pakai masker ini lepas nggak apa ya? Kita akan agak jauh ya. Oke. Supaya agak lega ini. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, saudara, investor, pembeli, vendor, ataupun teman-teman broker, boleh semua nonton acara ini. Acara ini memang untuk semuanya. Oke. Nah, kali ini saya mau ngomong tentang promosi online versus offline. Nah, seringkali nih marketing yang ngobrol sama saya, Pak, bagus mana Pak? Promosi atau iklan online atau iklan offline. Nah, sebelum ngebahas itu saya jadi keinget dulu kira-kira 5 tahun yang lalu saya pernah suka nulis berarti di blog ya, adityawiasa.wordpress.com. Oke. Seneng juga sih ketika saya nulis ada yang tiba-tiba japri saya. Ketika selesai bikin tulisan, tiba-tiba ada yang ngechat. Ya, ketika bikin tulisan selesai, ada yang tiba-tiba nge-WA. Itu seneng banget sih ya, seneng banget bisa membantu orang. Kalau saya lihat, siapa sih yang ngechat saya, siapa yang nge-WA saya, itu kan kelihatan tuh orangnya dari mana ya. Orang dari seluruh Indonesia nanya apa aja boleh gitu ya. Dan saya seneng-seneng aja. Kita ngebantu berbagi informasi. Nah, ketika seorang broker mendapatkan tugas ya, tugas mulia untuk menjual sebuah properti, dia pasti mikir bagaimana caranya supaya rumah ini terjual ya sesuai dengan target. Target itu ada 3 ya. Target itu ada 3. 1, target harga, yaitu harga yang seoptimal mungkin. Bukan harga yang semaksimal mungkin ya, harga yang seoptimal mungkin. Artinya adalah harganya ya sebaik-baiknya sesuai dengan harga pasar. Yang kedua adalah ya, rumah atau properti tersebut terjual pada waktu yang diharapkan. Katakanlah targetnya sebulan ya bisa laku sebulan. Kalau targetnya rada longgar ya boleh deh agak santai 6 bulan boleh. Ada juga yang memang targetnya jualnya super santai ya, terjual 12 bulan juga nggak apa-apa ya. Nah, biasanya si vendor atau si penjual taunya cuma 2 itu aja, harga sama waktu penjualan. Nah, kalau si broker itu ada lagi target yang ketiga dia ya, yaitu adalah biaya yang seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Nah, ngomongin efektif dan efisien, barulah kita ngebahas kita mesti iklan kemana nih, online apa offline. Nah, daripada membenturkan online dan offline, karena mereka ini memang nggak musuhan ya, online sama offline itu mestinya kita kawinin ya. Kita mesti ngomong tuh. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mau jualan rumah ya, coba pancing brokernya. Kamu iklannya online apa offline gitu ya. Kalau dia pilihnya online, jangan mau ya, kawinin online sama offline, jangan dipisah-pisahin gitu ya. Untuk teman-teman broker ya, dari awal langsung aja bilang ke vendornya, Pak, Bu, Om, Tante, kita harus kawinin ya iklan online dan iklan offline ya. Online itu apa sih?
Online itu apa aja sih? Satu, portal-portal properti itu online ya. Dua, media-media sosial, Instagram, Facebook, dan kawan-kawan. YouTube termasuk media sosial ya. Ya masukin deh gitu ya. Kemudian segala sesuatu yang ada di internet kita sebutnya iklan-iklan online. Oke. Kemudian yang offline apa aja? Ini sudah hampir dilupain nih sama teman-teman broker yang zaman now nih. Ya, kalau teman-teman broker yang senior ya, yang udah belasan tahun sudah memulai bisnis ini, pasti mereka akan terkenang gitu ya. Ketika mereka sebulan itu mesti pasang iklan baris di Kompas atau media-media cetak lokal ya kan, sebulan tuh bisa tiap minggu tuh, bahkan seminggu bisa 3 kali tuh pasang iklan baris ya, iklan baris. Yang kedua, iklan offline itu apa lagi? Ya, yang paling kelihatan, yang paling deket dan paling nyata adalah spanduk yang ditempelkan di depan rumahnya. Itu nanti kita akan bahas banyak. Nah, yang ketiga, iklan offline yang diperlukan juga adalah seperti pamflet-pamflet dan leaflet yang kadang-kadang ada tuh yang kelihatan di pohon-pohon ditancepin ya. Lewat postingan ini, lewat konten ini saya titip pesan ya. Jangan dipaku di pohonnya kasihan ya, cari tempat-tempat yang aman deh ya, tempat-tempat yang udah disediain gitu ya, asal nggak ganggu pohonnya kasihan. Terus apa lagi ya? Mira, Haikal, offline apa lagi ya? Saya suka lupa nih kalau depan kamera nih ngeblank nih. Offline apa lagi ya? By the way yang penting itu sih ya, yang penting itu sih. Spanduk, leaflet, pamflet, terus ada juga orang nyebutnya aerosign. Ya, aerosign. Aerosign itu contoh dipasangnya di pinggir jalan, ya kan? Rumahnya dalam komplek tuh. Nah, aerosignnya ini ngarahin, ya kan? Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi, rumahnya dikit lagi, 100 meter lagi. Nah, itu namanya aerosign ya, ngarahin kita, dari aero ini ngarahin kita ke properti yang akan dijual. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, begini ceritanya. Kenapa kok online sama offline itu jangan dibenturin, tapi mesti dikawinin. Ilustrasinya begini loh. Ketika saya lagi cari properti, saya akan googling. Rumah dijual di Cinere, harga 2-3 M, kamar tidur 5 gitu kan, saya googling kan. Kemudian di Google pasti munculnya satu halaman beberapa portal properti. Nah, ketika saya klik portal properti, klik. Nah, biasanya nih saya save dulu nih, biasanya saya save. Ini rumah bagus, ini rumah saya bagus, ini rumah saya bagus, ini rumah bagus, ini rumah saya suka, ini rumah saya suka. Nah, setelah saya save ya, kadang-kadang saya sudah nggak ada waktu untuk nelponin si brokernya, bener nggak? Ya, kamu yang lagi cari rumah, bener kan gitu kan? Nggak nelpon kan sama brokernya kan? Iya. Terus tiba-tiba weekend aja gitu kan ya, tiba-tiba weekend ngelihat lagi iklan-iklan yang kita save gitu kan, terus kepo. Biasanya tuh kita yang mau beli rumah tuh suka kepo, ini rumah di mana ya, aku jalan-jalan dulu deh, aku muter-muter kompleknya dulu deh, ntar aku kira-kira tuh rumahnya yang mana, bener kan gitu kan. Saya juga gitu soalnya kadang-kadang gitu ya. Oke, terus setelah muter-muter dapat rumahnya. Nah, ceritanya gini nih, cocokin sama iklannya nih, wah itu rumahnya bener nih sama nih rumahnya nih. Nah, kalau di depan rumahnya nggak ada tanda apa-apa dijual, maka dia akan ragu-ragu, bener nggak ya. Nah, coba kalau kita mengandai-andai, setelah dia ketemu rumahnya, dia cocokin sama iklan online, ternyata si A dari Rewai Cinere udah pasang spanduk. Pasti kan si pembeli itu langsung, bener nih iklannya ini, namanya ini, di spanduk ini orangnya sama. Maka dia akan segera telepon, halo Ibu A, halo Ibu B, ini kebetulan saya di depan rumahnya nih, maaf nih belum janjian,
Ya, kira-kira bisa nggak ya kalau ibu meluncur ke sini gitu kan ya, ibu bawa kuncinya nggak? Ah gitu kan ya, udah terserah, habis itu janjian sama si brokernya. Itu maksudnya ya, bapak ibu, teman-teman, saudara-saudara yang mau jual rumah ya, jadi mending ngobrol bareng sama brokernya ya, dibahas bareng strateginya ya, supaya promosinya lebih efektif ya, karena vendor, karena penjual, karena pemilik rumah itu kan nggak pakai bayar ya kan, biayanya kan ditanggung oleh si brokernya. Nah selain efektif promosinya ya, kita selaku vendor, kita selaku penjual rumahnya juga bisa membantulah si brokernya bisa biaya iklannya lebih hemat, bener kan? Ya kan, kita kan saling menolong ya kan, kita saling menolong ya, efektif, efisien dapat ya kan, brokernya senang, pembelinya senang ya kan, everybody happy, kemudian ketemu deh, tinggal nentuin hari indahnya ya kan, ketemu di notaris mana ya kan, tanda tangan, akta jual beli. Kalau yang nggak cash ya KPR, berarti akad kredit, biasanya di kantor bank ya, gitu ya. Jadi kali ini saya ngomongin itu aja, online versus offline ya. Mudah-mudahan kita semua, baik buyer, baik vendor, baik broker ya, bisa dapat manfaatnya dari konten ini. Buat teman-teman yang mau atau usul tema-tema apa, topik-topik apa ya, hal-hal apa yang perlu saya share ya, mungkin nanti saya nggak sendirian, bisa ditemenin sama Haikal, bisa ditemenin sama Mira gitu. Mau nggak nemenin saya? Ya, apa aja ya, jadi silakan ketik di komentar ya, silakan ketik ya tema-tema apa yang mau kita share ya, kita bikinin konten, silakan anytime ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Saudara, sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Dah. Haikal, Mira, bentar, ada yang kelupaan satu. Teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa full 1 bulan ya, jangan sampai ada yang bolong ya. Oke, terima kasih.